Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehat, iman, Islam, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang mulia ini. Selawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, supaya kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita melihat lebih dalam lagi, pada dasarnya negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi ekonomi yang terbilang cukup tinggi, dan nampaknya hal ini cukup disadari betul oleh dunia internasional. Bahkan dunia internasional nampaknya juga turut mengakui bahwa pada dasarnya negara kita ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam tingkat pertumbuhan ekonominya, dan bahkan Indonesia dikatakan sebagai salah satu negara yang memiliki sistem ekonomi yang terbilang canggih, sehingga pada akhirnya Indonesia pun semakin menjadi salah satu negara yang patut untuk diperhitungkan dalam perekonomiannya di dunia internasional. Sehingga hal tersebut nampaknya memang memberikan dampak yang cukup baik bagi keadaan ekonomi kita. Seharusnya semakin banyaknya investor asing yang mau berinvestasi di negara kita. Hadirin yang dirahmati Allah, namun nampaknya keadaan tersebut terlihat jauh dari gambaran keadaan ekonomi khususnya untuk tingkat ekonomi masyarakat kelas rendah. Karena memang setiap pertumbuhan dan perubahan ekonomi yang terjadi pada dasarnya masyarakat rendah juga yang akan merasakan imbasnya. Nampaknya kesan baik yang dilihat oleh dunia internasional seperti berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi yang ada di negara kita, karena ternyata pada kenyataannya masyarakat kalangan menengah ke bawah malah merasakan keadaan ekonomi yang semakin terpuruk karena hanya dinilai membela kaum atas saja. Bahkan banyak dirasakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang digembor-gemborkan untuk kepentingan rakyat. Nyatanya tetap saja tidak sepenuhnya membela kepentingan rakyat. Hadirin yang dirahmati Allah, melihat kondisi ekonomi negara kita yang demikian ini, nampaknya kita memang harus bersabar, namun tetap harus melakukan berbagai upaya-upaya tidak tergerus dengan kekejaman kaum kapitalis. Terlebih dengan adanya arus globalisasi yang membuat tak adanya lagi batasan-batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Memang harus benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, sehingga meskipun kita berada dalam kalangan menengah ke bawah, namun kita masih tetap bisa menunjukkan eksistensi kita sebagai kaum mayoritas yang tak bisa dianggap sebelah mata. Hadirin yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.